Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Belajar Bersama Pipa, si pintar IPA. Kenalin, aku Pipa. Aku yang akan ajak teman-teman semuanya untuk belajar yang seru dan menyenangkan hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai panca indera. Penasaran kan? Yuk kita simak penjelasannya. Teman-teman, kita bisa melihat, mencium aroma, mendengarkan musik sambil rebahan, bahkan bisa melakukan kegiatan sehari-hari itu dikarenakan kita mempunyai alat yang dapat membantu kita sehari-hari. Kira-kira apa ya alat itu? Teman-teman ada yang tahu nggak? Jadi, kita bisa melakukan aktivitas tersebut dikarenakan kita memiliki alat yang bernama panca indera. Jadi sebenarnya apa sih panca indera itu? Panca indera terdiri dari dua kata, yaitu panca dan indera. Panca artinya adalah 5, sedangkan indera artinya pengenal dunia. Maka dapat disimpulkan bahwa panca indera adalah 5 alat tubuh yang membantu kita mengenal dunia. Wow, sangat keren sekali bukan? Lalu apa saja sih yang meliputinya? Yang pertama ada indera penglihatan yaitu mata, ada indera pencium yaitu hidung, ada indera pendengaran yaitu telinga, ada indera pengecap atau lidah, dan yang terakhir ada indera peraba atau kulit. Wah teman-teman, ternyata itu adalah alat indera kita. Yuk kita bahas lagi. Yang pertama ada indera penglihatan atau mata. Mata adalah alat indera untuk melihat. Dengan mata, kita bisa melihat warna, bentuk, dan jarak benda di sekitar kita. Coba sekarang tutup mata kalian sebentar. Gelap bukan? Nah, itu artinya mata sangat penting bagi kita. Untuk itu, kita harus merawat mata agar senantiasa sehat dan terhindar dari penyakit yang tidak diinginkan seperti membaca buku di tempat yang terang, bermain HP secukupnya, dan juga kita harus selalu senantiasa makan makanan yang bergizi seperti wortel yang baik untuk mata kita. Selanjutnya adalah indera penciuman atau hidung. Hidung membantu kita mencium bau, baik harum maupun tidak enak. Kita bisa tahu mana yang wangi seperti bunga dan mana yang berbau seperti sampah. Hidung juga sebagai tempat pertama kali yang menerima oksigen, kemudian disalurkan ke paru-paru. Jadi, hidung ini juga sangat berarti bagi manusia, terutama bagi kita sehari-hari untuk membantu kita dalam proses pernafasan. Untuk itu, tetap hati-hati ya, jangan hirup debu atau asap karena akan menyebabkan hidung infeksi. Rajinlah mencuci muka supaya hidung tetap bersih dan sehat. Selanjutnya, indera pendengaran atau telinga. Telinga membantu kita mendengar suara di sekitar, mulai dari suara hujan, musik, sampai teman yang memanggil kita. Nah, bagian luar telinga itu yang berfungsi sebagai penangkap suara, lalu suara tersebut dikirimkan ke otak. Makanya kita bisa tahu bahwa suara itu keras, pelan, atau bahkan nyaring. Nah, keren banget kan cara kerja telinga kita? Ingat ya, jangan masukkan benda tajam ke telinga. Cukup bersihkan saja bagian luarnya dengan menggunakan alat seperti cotton bud. Selanjutnya adalah indera pengecap atau lidah. Lidah membantu kita merasakan rasa makanan, baik itu rasa manis, asin, asam, pahit, dan lainnya. Nah, coba bayangkan rasa es krim manis. Pasti teman-teman sudah tahu kan rasanya? Lidah kita punya bintik kecil bernama papila. Nah, inilah yang menyebabkan kita dapat merasakan rasa dari segala makanan. Namun, ketika kita tidak menjaga kebersihan lidah, lidah bisa sakit loh. Untuk itu, jaga lidah dengan rajin sikat gigi dan minum air putih ya. Selanjutnya atau yang terakhir adalah indera peraba atau kulit. Kulit membantu kita merasakan panas, dingin, kasar, halus, keras, dan lembut. Coba sentuh meja, lalu bantal. Rasanya beda kan? Yang
awalnya keras menjadi lembut sekali. Kulit hampir menutupi sebagian tubuh kita, jadi bisa dikatakan bahwa kulit adalah indera paling luas yang ada di tubuh kita. Kulit juga memiliki tugas yang sangat penting untuk tubuh kita, yaitu menjaga tubuh kita agar terhindar dari debu, kuman, maupun bakteri. Nah, jadi teman-teman semuanya, jangan lupa untuk mandi setiap hari ya, dan selalu jaga kebersihan kulit kita. Selanjutnya adalah gangguan pada panca indera. Apa saja ya gangguan yang dapat menyebabkan indera kita terluka? Nah, setiap indera bisa sakit kalau tidak dijaga. Maka dari itu, kita harus menjaga indera kita agar tidak sakit. Gangguan yang pertama ada rabun mata. Gangguan ini adalah gangguan refleksi mata yang menyebabkan penglihatan kabur karena cahaya tidak terfokus dengan tepat di retina. Salah satunya adalah rabun jauh. Orang yang rabun jauh susah melihat benda yang jauh, tapi bisa melihat benda dekat dengan jelas. Misalnya, saat guru menulis di papan tulis, tulisannya jadi buram. Orang yang rabun jauh akan memakai kacamata minus supaya bisa melihat lebih jelas. Jadi teman-teman, jaga mata kita dengan membaca di tempat yang terang, tidak menatap layar terlalu lama, dan istirahatkan mata jika lelah ya. Gangguan yang kedua adalah gangguan yang terjadi pada hidung kita. Biasanya ini tuh terjadi ketika kita lagi demam teman-teman. Nah, selain itu, gangguan ini juga sering dialami disebabkan karena alergi debu. Saat pilek, hidung jadi tersumbat, susah bernafas, dan sering bersin-bersin. Kalau alergi, hidung bisa gatal karena debu atau bulu hewan. Nah, jadi teman-teman nih yang suka pelihara kucing, kelinci, hewan yang berbulu, hati-hati ya, bulunya bisa masuk ke hidung kita, sehingga menyebabkan kita menjadi pilek atau hidung kita mengalami alergi. Cara menghindarinya, rajinlah bercuci tangan, hindari debu, dan jangan sering mengucek hidung kita. Sekarang kita bahas gangguan yang terdapat pada telinga kita. Telinga bisa juga mengalami gangguan loh teman-teman. Salah satunya adalah infeksi telinga. Infeksi ini bisa terjadi kalau telinga kemasukan air, kotoran, atau benda asing. Akibatnya, telinga terasa sakit, berdengung, bahkan bisa keluar cairan. Kalau sudah begitu, kita harus segera ke dokter ya teman-teman. Jangan dibiarkan saja, karena itu bisa menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk mencegah itu semuanya, teman-teman jangan pernah memasukkan benda tajam atau cotton bud ke dalam telinga ya. Mungkin kalau cotton budnya kecil tidak apa-apa. Selanjutnya adalah penyakit yang terjadi pada lidah. Lidah juga bisa sakit loh teman-teman. Salah satu gangguannya adalah sariawan. Saat sariawan, lidah terasa perih, apalagi kalau makan makanan pedas atau asam. Biasanya sariawan terjadi karena kurang vitamin, tergigit, atau terlalu panas makanannya. Untuk mencegah sariawan, maka teman-teman semuanya harus makan sayur dan buah-buahan. Dan jangan lupa sikat gigi setiap hari. Kalau sudah sariawan, minum air putih ya, hindari makanan pedas dulu. Selanjutnya adalah penyakit gatal yang sering terjadi pada indera peraba kita, yaitu kulit. Biasanya, gatal-gatal ini muncul kalau kita sedang menghadapi cuaca panas atau kulit kotor karena jarang mandi. Akibatnya, kulit terasa gatal dan merah. Nah, cara mengatasinya cukup mudah ya teman-teman. Teman-teman harus rajin mandi setiap hari, minimal 2 kali. Gunakan pakaian yang bersih dan jangan digaruk.
Ternyata setiap indera punya penyakitnya masing-masing ya. Tapi semua bisa dicegah kalau kita menjaga kebersihan dan pola hidup yang sehat. Sekarang kita sudah tahu bahwa panca indera terdiri dari mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Semua indera bekerja sama agar kita bisa mengenal dunia. Yuk sama-sama kita jaga indera kita. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah, maafin ya. Bye-bye.